Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan dan bisa melanjutkan belajar IPA secara daring. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep usaha dan daya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai konsep gaya. Masih ingat kan? Yaitu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Konsep usaha dan daya yang akan kita pelajari kali ini tentunya masih berkaitan dengan konsep gaya yang sudah kita pelajari. Baik, tujuan kita setelah sesi pembelajaran ini diharapkan kita bisa menjelaskan mengenai konsep usaha dan konsep daya. Baik, kita lanjutkan. Pernahkah kalian mendorong mobil yang sedang mogok? Misalnya sendiri nih kita dorong mobil, nah kira-kira mobilnya itu akan bergerak atau tidak? Nah mungkin mobil tidak bergerak meskipun kita sudah mendorong dengan sekuat tenaga. Nah ketika mobil tidak bergerak, apakah kita sudah melakukan usaha? Nah baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita simak lagi ya penjelasannya. Oke baik, untuk usaha itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, perhatikan ilustrasinya. Nah, ada meja, kemudian didorong dengan gaya F. Nah, kita lihat. Nah, ketika benda ini berpindah, maka disitulah terjadi usaha. Berarti kita sudah melakukan usaha. Namun, ketika benda ini, meja ini tidak bergerak, maka usahanya nol. Dengan kata lain, kita tidak melakukan usaha. Kebaik, supaya lebih paham, jika pada suatu benda bekerja gaya F, sehingga benda berpindah sejauh delta S, maka secara matematis usaha dirumuskan W sama dengan F kali delta S. Di mana W adalah usaha, satuannya Joule, kemudian F gaya, satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Ingat, kata kunci dari usaha adalah ada gaya yang bekerja dan benda berpindah tempat. Nah, kalau bendanya diam, meskipun sekuat tenaga kita telah memberikan gaya, maka kita tidak melakukan usaha. Baik, supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Kemudian 2. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. 3. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah, nah untuk menjawab soal yang ini, kita harus paham betul konsep usaha yang dirumuskan dengan W sama dengan F kali delta S. Usaha, gaya, dikali dengan perpindahan. Oke, kita lihat kasus yang pertama, yang Edo. Ini ada 30 Newton gayanya dan berpindah sejauh 2 meter. Berarti ini termasuk usaha. Yang kedua, ada gaya 4000 Newton berpindah sejauh 15 meter. Nah, berarti ini juga termasuk usaha. Kemudian yang ketiga kita lihat, ada gaya 2000 Newton, kemudian pohonnya tumbang di tempat. Berarti ini tidak berpindah tempat karena masih di tempat itu. Nah, dengan demikian yang nomor 3 ini bukan merupakan usaha. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 atau A. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik. Kita lihat contoh soal yang berbeda dengan soal yang ini. Nah, Andi mendorong meja dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter.
Nah, berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh Andi? Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, alangkah baiknya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu gaya 500 Newton, kemudian berpindah delta S-nya 2 meter, yang ditanyakan usaha atau W. Nah, kita langsung gunakan aja yang rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali delta S. F-nya 500, delta S-nya 2. 500 kali 2 sama dengan 1000. Jadi, usaha yang dilakukan oleh Andi adalah 1000 Joule. Oke, mudah ya untuk soal yang ini. Mudah-mudahan semakin paham. Baik, satu soal lagi. Nomor 3. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gaya yang bekerja pada benda, 1 ke kiri dan 2 ke kanan. Yang ke kiri besarnya 20 Newton, yang ke kanan masing-masing 15 dan 25 Newton. Nah, jika benda berpindah sejauh 3,5 meter, maka besar usaha yang dilakukan adalah A35, B70, C140, dan D210 Joule. Untuk menjawab soal ini, kita pun perlu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, oke, baik. Yang pertama gaya. Nah, kita jumlahkan dulu gaya yang searah. Di sini 15 Newton dan 25 Newton. Kemudian dikurangi yang berbeda arah. Tadi yang ke kiri 20 Newton. 15 tambah 25, 40, dikurangi 20, yaitu 20 Newton. Kemudian, perpindahannya yang adalah 3,5 meter. Nah, kemudian yang ditanya adalah usaha. Nah, kita jawab dengan rumus yang ini. W sama dengan F kali delta S. Tinggal dimasukkan aja. F-nya 20, delta S-nya 3,5. Hasilnya 70 Joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan sebesar 70 Joule, yaitu jawabannya yang B. Bagaimana? Mudah ya? Mudah-mudahan untuk konsep usaha sudah semakin dipahami. Baik, kita lanjutkan sekarang ke konsep daya. Nah, untuk daya, ini pun masih berkaitan dengan konsep usaha yang tadi. Nah, daya merupakan besarnya usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Hubungan antara usaha dan daya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, P sama dengan W dibagi T. Kemudian, P-nya adalah daya, W-nya adalah usaha, dan T-nya adalah waktu. Nah, kita ingat gambar yang tadi ya, yang benda didorong. Yang kita perhatikan, ketika benda didorong dan berpindah tempat, itu ada waktu yang dilewati, atau T. Jadi, ketika benda diberikan gaya, kemudian berpindah tempat, di situ ada usaha yang dihasilkan, kemudian ada waktu yang ditempuh. Maka daya itu adalah usaha yang dilakukan dibagi dengan waktu. Baik, supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Nah, usaha yang dilakukan Rapi untuk memindahkan sebuah benda adalah 420 Joule. Jika waktu yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut 6 sekon, berapakah besarnya daya yang dikeluarkan oleh Rapi? Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui soal. Ada usaha 420 Joule dan waktu 6 sekon. Nah, dayanya kita bisa cari dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. P-nya 420, T-nya 6. 420 dibagi 6 adalah 70. Jadi, daya yang dikeluarkan Rapi adalah 70 Watt. Baik, demikianlah contoh soal untuk yang daya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan konsep usaha yang sudah kita pelajari tadi dan konsep daya itu bisa betul-betul dipahami oleh kita. Nah, sementara cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.